Selamat pagi semuanya. Jadi ini kita lanjutkan materi yang sudah ada. Jadi untuk sedikit ingat lagi ya, kita ingat bahwa materi sebelum ini adalah materi tentang PHP array. Jadi ini masih satu deretan dengan beberapa fungsi, bentuk-bentuk PHP dan beberapa operasi dasar dalam PHP. Untuk berikutnya kita masuk ke PHP fungsi. Jadi dalam PHP itu ada istilahnya fungsi atau function yang kita temukan juga di bahasa pemrograman lainnya. Apa itu fungsi atau function? Jadi di sini function itu merupakan kumpulan dari beberapa statement yang dibuat dengan tujuan menyelesaikan suatu tugas tertentu. Jadi kalau kita pernah belajar atau mungkin ada yang pernah belajar dengan bahasa pemrograman yang lainnya, itu fungsinya hampir sama. Jadi pengertian function atau fungsi itu sama di beberapa bahasa pemrograman. Yang membedakan di sini nanti bisa dalam penulisan atau sintaksnya. Nah, fungsi ini juga disediakan secara default oleh PHP. Mungkin kalau kemarin kita ada sedikit masih ingat lagi ya. Jadi kemarin kita menggunakan unset pakai kurung ya, terus printf pakai kurung, itu merupakan contoh-contoh fungsi yang built-in atau default oleh PHP. Tapi selain disediakan oleh PHP pun kita bisa membuat sendiri fungsi-fungsi itu. Untuk membuat suatu fungsi, kita pakai function, kemudian name-nya apa, kemudian dalam kurung parameternya apa jika ada parameternya, kemudian isinya apa, body-nya apa. Nah, di sini untuk nama fungsi harus diawali dengan huruf atau underscore. Jadi tidak boleh kita awali dengan angka ataupun tanda baca lainnya. Sama seperti kita menulis nama variabel dan lain-lain. Contoh, misalkan di sini kita punya fungsi itu hello. Jadi fungsinya bernama say hello. Kemudian kita di sini pakai outputan echo, halo, saya sedang belajar fungsi PHP. Untuk memanggilnya, kita tinggal tuliskan nama fungsinya apa atau fungsinya apa. Nanti ketika kita lihat di browser, pasti akan ada tulisannya atau keluar outputan, halo, saya sedang belajar fungsi PHP. Oke, untuk kita coba saja. Jadi di sini kita coba, kita pakai tag, maaf, kita pakai tagnya tag PHP ya, sama seperti yang lainnya. Jadi untuk membuat ini pun kita langsung pakai tagnya tag PHP. Masih ingat tag PHP ya? Ini jangan sampai lupa, karena ini kuncinya. Lalu ada tag tutup, tanda tanya, dan lebih dari. Ini bisa kita save dulu, dan jangan lupa karena ini file PHP, kita perlu menyimpannya di htdoc. Bisa sudah buat ininya, sudah buat foldernya fungsi. Di sini saya kasih nama 1.php. Oke. Nah, di sini kita coba dulu membuat fungsi. Jadi dalam membuat fungsi, misalkan saya punya nih fungsi yang lain, perkenalan misalkan di sini. Kita tinggal tuliskan function. Oke, function. Namanya apa? Misalkan namanya kenal. Kemudian di sini ada kurung tutup. Lalu ada kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Untuk mengawali dan mengakhiri suatu function. Isinya apa? Nah, kita mau apa yang dilakukan dalam fungsi itu? Misalkan kita mau menampilkan tulisan. Selamat pagi, seperti itu. Terus di sini selain itu kita juga mau menampilkan tulisan yang lain, tutup koma jangan lupa ya. Misalkan di sini perkenalan, echo lagi, kita pakai
perkenalan, kenalkan, saya dia, biasa seperti itu. Kita beri spasi ya. Oke, name of enter ya. Kemudian kita kasih satu kalimat lagi. Aku senang berjumpa dengan Anda. Oke, kita kasih lagi. Oke. Nah, ini satu fungsi sendiri. Ini sudah satu fungsi, tapi kita hanya membuat fungsi. Fungsinya berupa fungsi kenal tanpa parameter. Nah, untuk memanggilnya, kita tinggal menuliskan nama fungsinya apa. Jadi di sini untuk memanggil fungsi, tinggal kita tuliskan namanya, kenal. Oke. Kurungnya ya, jangan lupa. Sekarang kita coba. Oh ya, jangan lupa kita aktifkan dulu XAMPP-nya. XAM. Ini belum saya aktifkan. Yang apa sih aja cukup ya. Jadi karena kita masih pakainya sederhana, pasti pakainya PHP, kita pakainya yang apa sih aja. Tunggu sampai hijau. Oke, copot saja. Kemudian kita open. Jangan lupa kalian nyimpannya di mana? Di htdoc ya, xam, terus nanti ada htdoc. Kemudian tadi filenya kalian letaknya di mana? Saya kan ini, saya lebih suka pakai Chrome. Serah Anda. Mau web browsernya pakai apapun, nggak apa-apa. Oke, belum, karena kita belum mengganti. Jadi diganti itu, ini diganti localhost. Local. Oh, servernya ini. Oke, bisa dilihat ya hasilnya. Jadi, selamat pagi, welcome, saya dia, senang berjumpa dengan Anda. Jadi di sini menampilkan yang sama ya. Tadi ada sedikit error karena ada masalah dengan portnya. Oke, jadi pengambil fungsi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau ini sudah memanggil, kalau kita mau melakukan hal yang lain, misalkan kita mau memasukkan parameter. Jadi kalau saya di awal kan fungsi itu berupa function, nama, dan ini adalah parameter. Sekarang kalau kita itu mau diberi parameter. Jadi di sini kita punya fungsi yang lain ya. Fungsi dengan parameter. Oke, jadi di sini kita punya fungsi yang lain. Function, terus kita sekarang kenal 2. Nah, kita isi di sini. Parameter itu adalah sesuatu yang nanti bisa kita ganti. Jadi ada beberapa variabel yang ada di sini. Jadi contohnya kalau saya itu mau menuliskan tadi salam, tapi namanya bisa saya ganti atau salamnya juga bisa diganti. Jadi di sini kita punya variabelnya, variabel nama, misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi variabelnya adalah variabel salam, ya. Ini sebagai parameternya ya. Kemudian di sini kita punya yang ditutup fungsinya. Nah, isinya apa? Isinya sama, echo. Oke, echo. Kemudian kita taruh nama salam dulu, salam dulu di sini karena kita punya salam ya saya kan selamat pagi. Nah, itu kita mau ganti. Sekarang dari kita mau hi, hello atau apa gitu. Echo, kemudian salamnya apa, lalu kita ini kan namanya, perkenalannya, echo lagi,
Di sini kita perkenalannya mau apa? Kenalkan, begitu ya. Nama saya. Nah, nama saya ini nanti mau diisi dengan tergantung dari pengisian kita apa. Jadi kalau tadi nama saya sudah jelas, nama saya itu tersedia, di situ kita bisa ganti yang lain. Jadi di sini ada nama. Oke, nama ya, variabelnya ya. Titik itu menggabungkan ini ya, titik itu menggabungkan operasi string ya. Jadi jangan sampai lupa. Kemudian kita enter di sini ya. DBL. Lalu kemudian kita samakan saja yang ini, sampai berjumpa dengan Anda gitu. Nah, seperti ini. Ya. Ini untuk fungsi dengan parameter. Jadi di sini ada variabel, ini ya variabelnya yang nanti kita isikan. Jadi bisa dua. Yang pertama, cara memanggilnya, cara memanggil fungsi berparameter yang pertama. Kita bisa langsung dipanggil saja kenal dua ya, kan seperti ini. Tapi kita langsung isikan. Jadi yang pertama nama, nah namanya mau siapa? Namanya mau diganti misalkan Andi. Kemudian di sini salamnya apa? Diganti dengan halo gitu. Nah, kita panggil seperti ini. Oke. Ya. Kita coba lihat hasilnya. Halo, kenalkan. Nah, di sini ada halo ya di sini ya. Kenalkan, nama saya Andi. Saya bersama dengan Anda. Atau di sini kita pakai ini aja biar kelihatan bedanya apa. Kita pakai di sini echo. Kemudian kita gariskan saja ya. Biar kelihatan ya. Nanti kalau enggak kelihatan bedanya. Oke. Nah, yang ini ya. Halo, kenalkan nama saya Andi. Jadi namanya diganti. Kalau ini kan sudah jelas selamat pagi dan dia. Kalau di sini kita bisa ganti. Ganti yang lain boleh nggak Bu? Boleh, diisikan di sini. Atau kita punya lagi cara pemanggilan yang kedua. Jadi cara panggil kedua. Ini bukan satu ya. Cara memanggil pertama. Cara panggil kedua di sini kita punya variabel yang lain. Jadi ini kita inikan dulu. Kita garis bawahi dulu untuk penanda. Jadi kita punya variabel yang lain yang nantinya diisikan ke variabel nama dan salam. Misalkan di sini saya punya variabelnya itu variabel saya. Saya kasih isinya adalah Ani, misalkan seperti itu. Kemudian di sini untuk salamnya saya punya variabel ucapan. Kemudian saya isikan di sini selamat atau ini aja ya, assalamualaikum misalnya seperti itu. Assalamualaikum. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, cara panggilnya lagi, kenal, oke, maaf, kenal dua ya, kenal dua. Tapi di sini isinya adalah variabel yang sudah yang baru saja saya isikan. Saya, koma, ucapan. Ya, seperti ini. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kita refresh. Oke, assalamualaikum. Silakan nama saya Ani. Nah, jadi paham ya ada dua caranya, mengisikan langsung atau dengan variabel yang lainnya. Itu untuk yang memanggil, yang dengan parameter. Nah, berikutnya ada juga kita memanggil tapi tanpa mengisi variabel. Jadi ada defaultnya, ada nilai defaultnya kalau nggak diisi. Contohnya seperti ini. Kalau tadi kan di sini salamnya ya, salamnya itu kosong ya, ada salam, ada nama. Bagaimana kalau misalkan saya lupa itu manggil lagi
tapi nggak diisi gitu loh. Paham nggak? Jadi misalkan saya panggil lagi, oke, saya panggil lagi, misalkan yang ini, ini kalau yang lupa mengisi parameter. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kita panggil lagi, namanya berbeda ya. Misalkan di sini namanya sama aja. Tapi kita lihat, coba kalau saya misalkan lupa nggak ngisi ya ucapan, bisa nggak kira-kira? Kita lihat. Error. Paham? Kenapa error? Karena di sini mintanya 2. Dia mintanya 2. Dia tidak dikenal 2 itu dia mintanya saya dan ucapan salamnya. Tapi di sini saya hanya mengisikan 1. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kalau kalian itu mempunyai 2 parameter ya, yang diisikan kan 2 parameter ya, yang diisikan hanya 1. Nanti akan terjadi error. Nah, agar tidak error, maka kita punya nilai default. Defaultnya nilainya apa? Nanti bisa kita pakai misalkan pengembalian fungsi dan sebagainya. Oke, saya hapus dulu ya. Atau saya bikin discharge. Oke, berikutnya di sini ada pengembalian. Jadi kalau fungsi kita ingat ada istilahnya return. Ada return ya. Pengembalian itu bisa diartikan kita perlu suatu fungsi perlu ada nilainya. Dan nilainya itu harus diolah. Nah, bisa jadi kita nanti memakai untuk proses berikutnya. Jadi, kita perlu pengembalian nilai agar bisa dipakai berikutnya. Contoh gini, kalau misalkan kita punya fungsi perhitungan, A ditambah B. Nah, kalau sekarang saya panggil A-nya 5, B-nya 10. Ketika dipanggil fungsi penjumlahan, maka keluar nilainya adalah 15. Tapi, ketika kita memasukkan lagi nilai A dan nilai B, agar dia tidak merecord 15 yang tadi, maka kita perlu pengembalian. Contoh kalau misalkan kita buat ini fungsi dengan return. Oke, sama kita function ya. Kita function, misalkan di sini itu apa? Kita function jumlah atau umur. Function umur. Function hitung umur. Function hitung umur itu membutuhkan variabelnya itu lahir dan variabelnya sekarang. Oke. Kemudian functionnya itu tutup. Nah, di sini isinya apa? Kita punya variabel umurnya. Umur, di mana umur itu adalah sekarang dikurangi dengan lahir. Ya. Umur itu merupakan sekarang dan lahir. Kemudian di sini kita kembalikan return umur. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil misalkan seperti ini ya. Atau kita panggil umurnya dulu. Kita panggil ini dulu. Berarti tadi apa? Hitung umur. Nah, kita masukkan dulu. Misalkan di sini tahun lahirnya tahun 1995. Kemudian sekarang tahun 2021. Lahir belum nih kalian? Saya nggak tahu kan ada lahir apa belum di sini. Oke.
Lalu di sini kita tampilkan echo umur saya adalah di sini kita panggil atau kita panggilnya di sini aja ya. Oke. Seperti ini. Oke. Ini kita garis bawahi lagi. Oke. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, umur saya adalah 26 tahun. Apa jadinya kalau dia bukan di return? Dia tidak bisa keluar nilainya. Dia tidak mengembalikan lagi nilai umurnya. Jadi nggak akan tampil. Gitu ya. Itulah gunanya return. Nanti, misalkan tadi di sini, kita umurnya 26 tahun. Kemudian di bawah, kita mau manggil lagi nih. Misalkan umur ayah tuh lahirnya berarti lebih ini ya, harusnya ya. Misalkan ayah itu lahir tahun 79. Wah, ayahnya masih muda dong. Terus kita lihat. Nah, 9 tahun. Jadi dia bisa. Kalau misalkan dia tidak pakai return, maka dia tidak akan bisa terhitung. Oke. Nanti ada lagi di sini fungsi rekursif. Sebenarnya fungsi rekursif itu dipanggil kalau kita khusus untuk perhitungan ya. Jadi kita misalkan kita menghitung bilangan, misalnya masalah-masalah misalkan kayak faktorial, terus nanti ada pemrograman yang statis, dinamis, itu kita bisa pakai fungsi rekursif. Jadi fungsi yang akan memanggil dirinya sendiri. Faktorial atau apa. Tapi ini kalau di sini cukupin aja tentang dasar dari function. Nanti tinggal untuk materinya ada di sini. Hampir sama yaitu penjumlahan. Ini string. Nah, ini fungsi string. Jadi ini hampir sama dengan fungsi pada umumnya. Cuma di sini pakainya string. Oh, ini operasi string. Maaf, ini untuk operasi string. Jadi ini bukan fungsi. Fungsi kita sampai di sini saja.